Halo, nama gue Reza, balik lagi di channel Retoisme. Kali ini gue pengen bahas sesuatu yang agak berbeda. Gue pengen ngeluarin unek-unek gue yang udah gue simpen dari lama, yaitu tentang pandangan Zack Snyder terhadap karakter-karakter DC, terutama Batman dan Superman. So let's begin. Kalau ada pertanyaan cepat antara DC atau Marvel, jawaban gue langsung mengarah ke DC. Kenapa? Simple pak. Batman. Batman adalah superhero fiksi favorit gue. Ia berhasil mencuri perhatian gue setelah bertahun-tahun kecintaan gue terhadap Spider-Man. But still, Spider-Man is my favorite childhood hero. Tahun 2023 adalah tahun berakhirnya Snyderverse yang diakhiri dengan film Aquaman 2. Selain itu, Warner Bros. Menunjuk James Gunn untuk mengapalai dunia DC yang baru dan terbentuklah DC Studios yang dikepalai oleh James Gunn itu sendiri dan wakilnya Peter Safran. Nah, yang menjadi highlight di video ini adalah bukan tentang James Gunn atau dunia DC yang baru, tetapi pendapat orang-orang tentang Snyderverse pasti lebih jelek dari Gunverse dan Gunverse pasti lebih bagus. Itu bisa dibuktikan dengan antusiasnya orang-orang sama film Superman yang akan rilis tahun depan. Dan juga seringkali gue temukan video di TikTok yang isinya adalah mengolok-olok Snyderverse tentang pandangan Superman-nya yang nggak mereka banget lah. Nah, ini yang pengen gue bahas di video kali ini, tentang bagaimana Zack Snyder memandang DC, karakter-karakter DC dari perspektif yang berbeda. Di komik kita bisa temuin banyak banget varian dari hero-hero DC. Perbedaannya tuh benar-benar beragam banget, mulai dari background story-nya, build up karakternya, desain karakternya, benar-benar bermacam-macam. Kayak Superman yang versi jahat, itu kan banyak banget variannya. Salah satunya adalah Ultraman. Bukan yang itu, tapi yang ini. Kalau Batman, ada Batman Who Love, Red Death, terus juga ada yang Batman yang nyatu sama Doomsday. Banyak banget. Jadi ada ratusan varian atau preferensi yang Zack Snyder bisa gunakan, lalu dia terapkan ke universe dia sendiri. Nah, permasalahannya, preferensi yang digunakan oleh Zack Snyder itu tidak disukai oleh orang-orang kebanyakan, terutama Batman dan Superman-nya. Apalagi Superman-nya. Superman dari POV Zack Snyder itu tidak seperti Superman yang mereka inginkan. Superman versi Zack Snyder ditampilkan dengan sangar, nggak peduli sekitar, membabi buta, evil gitu. Setidaknya itu vision ke depan dari mimpinya Batman. Dan ini yang menjadikan Superman banyak nggak disukai orang-orang, karena mereka berpikir Superman tuh harusnya a kind, gentle, kids favorite role model, perhatian, ya Spider-Man banget lah, friendly gitu. Bertolak belakang banget sama Superman Henry Cavill gitu. Yang ini tuh kesannya dark banget gitu. Dan mungkin salah satu faktor kenapa bisa jadi dark, karena adalah tone warna filmnya. Udah mah Superman yang punya vibe yang dark, ditambah lagi ini tuh produksinya Warner Bros. Ya kalau kalian tahu, memang tidak semuanya, tapi kebanyakan film-film Warner Bros. Itu memiliki tone atau warna yang dark gitu, dark blue. Dan membandingkan Snyderverse dan Gunverse itu agak nggak apple-to-apple menurut gue. Karena visi yang dibawakan aja udah beda banget nih. Dan gue setuju kalau misalnya dan bilang developan karakter si Superman tuh kurang banget, gue setuju. Even gue yang belum nonton Man of Steel aja bisa ngerasain itu di film-film DC yang lain. Kayak apaan coba, gue benci banget ngeliat Clark Kent-nya si Henry Cavill. Terlalu ganteng, gak ada perbedaannya, gak ada culun-culunnya. Mereka tetap sama-sama ganteng. Di komik ketika Superman jadi Clark Kent, dia tuh sampai harus ngerubah kepribadiannya. Dia sampai harus bungkukin badannya, terus jadi ceroboh perilakunya. Jadi nggak cuma pakai kacamata doang. Jadi Clark Kent tuh butuh effort sebenarnya. Emang nggak semua orang bisa effort. Walaupun punya banyak kekurangannya, Superman Henry Cavill tuh tetap jadi Superman favorit gue. Dari segi suit dan fisiknya. Ya gimana enggak? Dari banyaknya Superman, cuma dia satu-satunya Superman yang nggak pakai celana dalam di luar. Walaupun abis itu emang ada Superman Taylor Hoechlin yang nggak pakai celana dalam di luar juga. Tapi kan Henry Cavill duluan, pionir. Tapi karena sekarang tren komik akurat suit lagi besar lagi, jadinya nanti nih Superman si James Gunn itu pakai celana dalamnya di luar. Gue sih ngeliatnya keren ya, kayak klasik-klasik gimana gitu. Dan si David Corenswet emang cocok banget sih meranin Superman. Clark Kent aja tuh beda banget gitu loh, lebih akurat. Nah sekarang kita bahas Batman-nya nih. Di Snyderverse, Batman sudah kehilangan kode moral kemanusiaannya. Dia udah nggak peduli kalau emang harus ngebunuh musuh-musuhnya. Itu bisa dilihat dari gimana cara dia bertarung, brutal banget gitu. Nah alasannya adalah karena Robinnya mati dibunuh oleh Joker. Dan banyak pendapat juga yang bilang kalau yang mati itu sebenarnya bukan Vincent Todd tapi Dick Grayson. Tapi siapapun yang mati, itu tetap alasan kenapa dia jadi gak bermoral si Batman-nya. Ini udah kayak Coki. Tapi bohong. Ini yang sebenarnya gue gak suka dari Batman Snyderverse gitu. Jauh dari bagaimana Batman seharusnya. Ini juga dijelasin di salah satu wawancaranya si Zack Snyder ketika dia ditanya, kenapa Batman lo ngebunuh? Terus kata si Zack Snyder, karena gue dapet referensi dari komik. Terus ini yang dia bilang, gue gak ngebuat Batman gue ngebunuh secara langsung, tapi memang penjahatnya seringkali berada di situasi yang
kesempatan mereka untuk mati lebih besar gitu. Tapi kalau kalian perhatiin lagi di filmnya, ada beberapa scene yang dimana Batman emang sengaja buat ngebunuh, kan nggak make sense. Scene yang dari komik yang dimaksud Zack Snyder adalah ketika si Batman nodongin senjata ke si penjahat yang mau ngebakar Martha Wayne, terus sama Batman ditembak, meledak, terus penjahatnya mati dan Martha Wayne-nya bisa berhasil diselamatin sama si Batman. Nah karena referensi si Snyder agak berbeda, dia pengen nempatin si Batman di situation no-win scenario. Keadaan dimana ini tentang hidup dan mati, dan mereka harus hidup dong, makanya si Batman ngebunuh. Nah tapi ini juga banyak diprotes sama orang-orang, karena banyak yang bilang, ya kalau gitu jangan taruh dia di posisi untuk kebunuh orang dong. Terus kata si Snyder, ya lu gak bisa ngelindungin hero lu dengan cara yang kayak gitu. Harus ada momen dimana mereka kalah mempertahankan kode moral kemanusiaannya. Terus kata si Snyder, toh dia tetap pahlawan, dan sebenarnya dia tetap menjaga kode moral, cuma persepsi kita yang berbeda, pandangan kita yang berbeda tentang dia. Dianya mah tetap baik. Tapi ini aneh buat gue personally karena there's always a way for Batman to solve his problem. Selalu ada cara untuk Batman menyelesaikan permasalahannya. Orang sebutan dia aja world's greatest detective. Berarti kan dia pinter sekali, ulet sekali gitu dalam penyelesaian permasalahannya. Dan satu lagi, gue nemu celah di karakter developmentnya si Batman-nya ini. Jadi kalau kalian ingat di film The Flash, ingat gak ada scene dimana Batman nyelamatin penjahat yang mau jatuh dari jembatan. Itu kan bertolak belakang jauh sekali dengan ide konsep awalnya Zack Snyder gitu loh. Tapi Zack Snyder pinter. Di scene selanjutnya dia nge-create yang sama Barry Allen, dia ngebuat si Batman menjelaskan tentang scarnya si Batman, trauma di masa lalunya, terus kesalahan-kesalahan dia gitu. Yang seakan-akan ngasih tau kita kalau udah tobat nih Bruce Wayne nih. Tapi gue tetap sebel karena kalau kalian inget lagi di film The Flash, kita rewind sedikit ya. Ingat gak scene dimana si Batman tuh nggak sengaja megang lasonya Wonder Woman, terus dia kewalahan reveal traumanya, masalah-masalahnya gitu. Kayak apaan coba, itu nggak Batman banget gitu loh. Ada scene yang sama di komik dimana Justice League lagi ngumpul berbarengan megang lasonya Wonder Woman. Masing-masing reveal siapa mereka sebenarnya. Superman reveal kalau dia Clark Kent, The Flash reveal kalau dia Barry Allen, Green Lantern reveal kalau dia Hal Jordan. Cuma si Batman satu-satunya ngomong, I'm Batman. Gitu. Karena emang yang sebenarnya samaran sebenarnya Batman adalah Bruce Wayne. Dirinya asli tuh Batman, Bruce Wayne tuh samarannya. Makanya di Lego Batman Movie, kalau kalian ingat, bahkan di rumah di Wayne Manor pun si Batman masih pakai topeng. Itu karena ya I'm Batman, I'm not Bruce Wayne. Bruce Wayne adalah samarannya. Dan kalau kita zoom out sedikit ya, banyak banget pak reason the downfall of DCU sebenarnya. Salah satunya adalah kalau kita balik lagi ngomongin masalah teknis, tone yang gelap tuh juga jadi salah satu faktor orang banyak nggak suka loh. Karena menurut mereka dark banget gitu. Apalagi Superman yang kayak gue jelasin tadi, jadinya makin-makin deh. Terus juga aktornya udah pada tua-tua. Ben Affleck kan tua banget itu. Henry Cavill juga. Gal Gadot juga lumayan. Jason Momoa juga. Yang masih muda kan cuma si Ezra Miller sama satu lagi siapa sih yang meranin si Cyborg. Itu doang. Oh terus masih banyak lagi. Kayak manajemennya hancur, visinya nggak jelas. Banyak film-film DC yang di-cut sama WB. Ini penyakit WB dari dulu nih, sering nge-cut film yang lagi ongoing atau yang lagi proses produksi. Tapi di balik itu semua ternyata masih banyak loh orang yang mencintai Snyderverse. Sampai bikin petisi restore Snyderverse. Bahkan beberapa ini oknum sih. Ada yang ngancem mau boykot WB gitu. Terlalu lebay menurut gue. Bahkan akhir-akhir ini gue ngeliat ada hashtag sell Snyderverse to Netflix. Karena Zack Snyder pernah bilang katanya dia bakal ngelanjutin universe dia kalau misalnya universe dia rights-nya dibeli sama si Netflix. Menarik. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Kesimpulannya adalah terima kasih kepada Zack Snyder karena sudah memberikan kemampuan powernya sepenuhnya untuk menghandle DC. Dan untuk James Gunn, I'm waiting for a movie in the future. So kalau kalian ada saran buat gue ngebahas apa lagi nextnya, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Oke? Terima kasih dan sampai jumpa.